Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Warsito Hadi terkait dengan dunia anak. Topik kita kali ini adalah membicarakan tentang manfaat bermain. Sebagian dari kita tentu menganggap bahwa bermain adalah hal yang biasa bagi dunia anak, karena memang anak selalu eksplorasi menjelajah dunia sekitarnya. Namun sebenarnya ada beberapa manfaat dari dunia bermain, Pertama, bermain dapat meningkatkan kognitif, yaitu kecerdasan. Menurut Anderson ada 6 tingkatan kecerdasan. Pertama, mengingat. Kedua, memahami. Ketiga, mengaplikasikan. Keempat, menganalisa. Kelima, mengevaluasi. Dan keenam, mengkreasi. Ya, itu tingkatan menurut Anderson. Yang pertama, kognitif tadi, contoh permainannya adalah misalnya apa yang disebut dengan itu puzzle, yaitu merangkaikan beberapa gambar menjadi gambar yang utuh. Paling tidak ada 2 tingkatan kognitif yang dikembangkan. Apa itu? Mengingat dan memahami. Ya, detailnya pada saat awalnya anak mencoba merangkai potongan-potongan gambar tadi mungkin mengalami kesulitan. Tapi setelah dia mengingat bahwa potongan gambar ini disesuaikan dengan yang itu disesuaikan yang ini, dan seterusnya. Mengingat. Kemudian selain itu ada pemahaman, misalnya potongan gambar yang disajikan adalah terkait dengan gajah. Dia paham bahwa gajah itu binatang besar dengan belalai dan telinga besar. Oleh karena itu dia mencoba merangkai gambar yang ada belalainya dengan potongan gambar yang ada telinga besarnya. Itu tadi yang pertama, yaitu mengembangkan kognitif. Lalu ada kreasi yang maksudnya permainan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu untuk mengkreasikan. Contoh permainannya adalah itu dari Lego, ya. Jadi anak mencoba untuk mengkreasi struktur, misalnya struktur bangunan, ya. Misalnya alat transportasi, helikopter misalnya. Di benak anak ada pemahaman bahwa helikopter mempunyai rotor, baling-baling, sehingga dia mencoba dari Lego, yaitu kotak plastik berkotak berlubang dan kemudian bisa disatukan satu sama lain, sehingga terjadilah bangunan mirip helikopter. Manfaat bermain yang kedua adalah mengembangkan nilai-nilai moral atau kepribadian. Di antaranya adalah nilai kepribadian atau moral kejujuran dan kesabaran. Permainannya misalnya ular tangga. Ya, kita tahu di dalam ular tangga anak yang pas kebagian memainkan bidaknya, dia harus melangkahkan bidak-bidaknya sesuai dengan hitungan yang dia peroleh dari lemparan dadu. Ya, misalnya dadu yang persegi 4 itu menghadap ke atas, ada titik 3, maka dia melangkahkan bidaknya dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3, tidak kurang dan tidak lebih, 3 langkah, tidak kurang tidak lebih, artinya itu melatih kejujuran. Permainan ular tangga juga bisa melatih kesabaran, yaitu pada saat temannya sedang memainkan bidaknya, melangkahkan bidak-bidaknya, lalu dia harus sabar menunggu. Manfaat bermain yang berikutnya adalah terkait dengan fisik. Dia mengembangkan fisik si anak. Kalau kita bicara fisik, ada 2 hal, yaitu keterkaitnya dengan motorik halus dan yang kedua motorik kasar. Motorik halus adalah gerakan otot kecil yang melibatkan koordinasi antara mata dan jemari. Contoh permainannya adalah bermain congklak.
Jadi pada saat si pemain atau si anak yang kebagian memainkan congklak itu, pada saat dia menjumput biji congklak yang biasanya terbuat dari kerang atau batu-batu kecil, dan dia memasukkan biji-biji congklak itu ke dalam lubang-lubang congklak. Nah, ya, itu tadi terkait dengan motorik halus. Lalu yang motorik kasar, permainannya adalah misalnya dia memerlukan anak berdiri, duduk, lari gitu ya, yaitu petak umpet. Ya, semua anak suka petak umpet. Jadi pemain yang bertugas mencari teman-temannya bersembunyi, maka setelah hitungan misalnya ke-10 dia mencari temannya. Lalu pada saat dia bisa mendeteksi keberadaan temannya, dia menyebutkan nama temannya, kemudian dia dengan cepat lari ke base camp, yaitu ke tembok ya, ke benteng. Ada yang namakan benteng. Jadi dia tepuk benteng supaya temannya yang dicari tadi tidak lebih mendahului menepuk benteng tadi. Oke. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kognitif, yang kedua nilai moral, yang ketiga fisik. Lalu yang keempat adalah kaitannya dengan pengembangan keterampilan berbahasa. Kita tahu keterampilan berbahasa itu ada 4, apa itu? Yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Permainan yang pas dengan kegiatan peningkatan keterampilan berbahasa adalah yang dinamakan dengan pesan berantai, di mana anak dikelompokkan menjadi paling tidak 2 baris dari depan ke belakang, memanjang gitu. Kemudian yang paling depan dibisikkan oleh gurunya sebuah kalimat. Lalu tugasnya adalah dia harus menyampaikan pesan yang yaitu kalimat tadi kepada teman di belakangnya dengan cara berbisik. Kenapa harus berbisik? Karena biar tidak didengarkan oleh kelompok yang lain. Oke, jadi pada saat dia menyampaikan pesanan tadi, maka terjadi proses bicara, speaking. Lalu temannya yang mendengarkan, dia akan mencoba mendengarkan dengan fokus, penuh atensi, maka terjadilah proses listening, mendengarkan. Begitu sampai terakhir. Nah, yang pada bagian anak yang terakhir, dia harus menuliskan pesannya. Nah, maka terjadilah proses writing, menulis. Lalu diserahkan tulisannya, ditarik kertas itu kepada guru yang tadi pada awalnya membisikkan. Nah, yang bagian kelima atau nomor 5 dari manfaat bermain adalah mengembangkan kemampuan sosial. Ada 3 magic words, kata-kata magis supaya pergaulan itu solid, tidak ada konflik. Apa itu? Maaf, tolong, terima kasih. Contoh permainan yang terkait dengan ini adalah role play, bermain peran, di mana salah satu anak menjadi penjual, yang lain menjadi pembeli. Nah, pada saat yang berpura-pura jadi pembeli, dia mengatakan begini, misalnya, tolong dibungkuskan 1 kilogram tomat. Lalu si penjual dengan cepat membungkuskan apa yang dia pesankan tadi. Ya, jadi setelah tadi pesanannya dibungkus, kemudian diserahkan kepada pembeli, lalu setelah dia menerima uang pembelian, ternyata kembalian, tapi ternyata kurang. Nah, lalu dia mohon maaf. Ya, maaf ya, tadi kurang ya. Kemudian setelah transaksi selesai, lalu tomat tadi sudah diserahkan dan kembalian yang pas sudah diserahkan juga kepada pembeli. Lalu pembeli mengatakan terima kasih. Nah, jadi nilai atau masalah keterampilan sosial atau kompetensi sosial dapat diperoleh dari cara itu tadi, bermain peran. Nah, jadi sekali lagi manfaat dari bermain adalah 1, mengembangkan kognitif, yang kedua mengembangkan nilai-nilai moral,
yang ketiga mengembangkan fisik, yang keempat mengembangkan keterampilan berbahasa, dan yang kelima mengembangkan kompetensi sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita kali ini, Kitlovers. Tetap semangat, tetap ceria, dan selalu bahagia.